wabarakatuh. Kembali lagi untuk tutorial Scratch yang kedua. Kali ini kita akan membuat sprite atau suatu animasi itu dapat saling berbicara, juga disertai juga dengan teks dan suara. Ya. Contohnya seperti yang ini. Saat kita klik, kita akan mendengar satu karakter tersebut berbicara. Oke, sekarang kita coba akan membuat aplikasi atau animasi yang sama persis, ya, supaya nanti ini berguna saat pembuatan animasi, saat pembuatan game. Bagaimana satu karakter itu bisa berbicara dan berpindah posisi, ya. Dan juga kita bisa memberikan background di belakangnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama harus lakukan adalah untuk membuat satu animasi itu berbicara sesuai dengan teks yang ingin diberikan, ya. Kita harus melakukan pertama harus ada visual block tentang text to speech, ya, dimana kita mengambil blok untuk teks ini. Anda bisa klik di attention sebelah kiri, klik text to speech. Text to speech ini kita akan memberikan kata-kata dan suara pada satu sprite. Caranya klik sprite tersebut dulu, kemudian drag and drop bloknya ke tengah. Selanjutnya kita set voice-nya, apakah alto, tenor, squeak, giant, atau kitten. Kita pakai yang alto saja boleh. Ini speak-nya ada pilihan bahasanya. Tidak salah saya, kita bisa memilih bahasa PBB, cuman tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Inggris saja. Jadi jika diubah kata-kata yang ke dalam bahasa Indonesia, agak pengucapannya agak sedikit aneh, ya. Oke, contoh seperti ini, kita set voice auto, voice-nya di atas dan speak-nya di bawah. Untuk logikanya kita set seperti ini. Kita set voice-nya terlebih dahulu. Terus langkah selanjutnya adalah glide atau satu sprite ini dia bisa berpindah ke manusia atau mengambang, glide, ya. Dan ambil di motion, kita ambil posisi glide. Oke, glide selama 1 second. Posisinya kemana? Posisinya kita buat random position. Kalau mouse pointer berarti kemana arah mouse tujukan dia akan pergi, ya. Ini oke, mouse ke arah ini dia akan pergi. Tapi kalau random position, saat diklik dia akan berpindah ke posisi yang random. Nah, karena ini tidak otomatis, karena harus diklik, jadi kita ingin buat eventnya ini saat sprite-nya atau karakternya ini diklik, dia akan mengeluarkan suara, terus dia akan berbicara apa, dan posisinya berpindah. Jadi caranya kita ambil di event, when this sprite, klik it. Oke.
Jadi kalau when you sprite click, Anda tidak perlu menekan green flag atau bendera hijau ini untuk menjalankan aksi atau menjalankan animasinya ini. Cukup hanya klik di sprite-nya, maka logika di bawahnya akan berjalan. Oke, bisa dilihat. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Ya, oke. Oke, karena tadi kita ingin membuat, pisahkan dulu biar apa. Ya kan, tadi kita ingin membuat dua sprite ini saling berbicara, saling bicara, saling berkomunikasi, maka kita tambahkan satu sprite lagi. Bisa pilih choose sprite. Kalau seperti contoh robot ya, kalau seperti contoh robot, kita bisa boleh memilih yang lain, tapi kita pilih robot saja. Atau boleh robot, ambil retro robot saja. Oke. Coba kita lihat kostum retro robot ini ada beberapa. Oh, ada beberapa right, tapi kita belum menggunakan perpindahan kostum, hanya menggunakan suara terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita buat logika di retro robot ini seperti di contoh. Contoh dia berbicara, kemudian start sound dulu, start sound hip hop, kemudian dia berbicara. Start sound kita ambil di sound, start sound. Oke. Kita bisa memilih sound yang ada, tapi kita choose ya. Atau di jadi hip hop ada banyak pilihan sound. Kita pilih hip hop, kita tambahkan di sound yang tadi. Jadi yang tadi start soundnya cuma pilihan yang dua, sekarang ada pilihan hip hop. Untuk sound yang lainnya, jika Anda ingin memasukkannya yang lainnya, Anda bisa mengupload sound tersebut di upload sound dengan format .wav atau .mp3 ya. Atau jika Anda ingin merekam sendiri juga boleh. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita pilih hip hop ya. Oke. Terus selanjutnya kita ingin saat sprite-nya si robot ini dekat, yang pertama akan memutar suara soundnya adalah hip hop. Terus selanjutnya
Ya, kita ingin berbicara, kita ambil text to speech, set voice dulu, pilih yang set voice. Oh, tidak perlu set voice lagi, kita bisa langsung speak. Tulis sini I'm robot, what do you want? Oke, coba. Oke, nah logikanya sudah selesai untuk si robot. Sekarang kita pakai eventnya. Jadi saat sprite si robot ini tekan, dia akan berbicara. Sekarang kita tambahkan backdrop untuk mereka ini, si robot. Pilih choose backdrop di desert saja. Oke. Sorry, sedikit sehat. Oke, ini saat diputar atau saat di sprite-nya diklik, si kucing akan berpindah random position ke si robot. Kalau secara umum, jika kita membuat speak-nya sudah dituliskan kata-katanya, maka voice-nya sudah terset secara otomatis auto. Tapi jika kita ingin mengubah nada suatu suara, kita bisa mengubahnya. Kita bisa pakai pilihan tenor, squeak, giant, kitten, segala macam. Oke, mungkin oh ya, satu lagi saya lupa. Jangan lupa untuk di save hasil kerja ini. Untuk penamaan file, kita bisa menuliskan di sini. Sini saya menuliskan project 4 week 6. Atau bisa Anda ganti sesuai kebutuhan. Terus kita save to your computer. Nah, arahkan ke dalam satu folder yang ingin Anda simpan. Kemudian pastikan bahwa save as tipenya adalah .sp3. Nah, .sp3. Oke, kita save. Baik, kembali lagi. Ada sedikit problem tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita telah membuat setiap sprite itu bisa mengeluarkan suara dan suara tersebut ada dengan kita mengetikkan kata-katanya ya. Jadi kita pakai text to speech ya. Di tiap ini sudah kita buat yang robot.
Oke, itu untuk robot ya. Dan ini untuk si kucing. Oke, pertanyaannya bagaimana sekarang jika kita ingin tidak hanya suara yang keluar, tapi juga ada teks di atasnya seperti percakapan biasa. Saya akan perlihatkan cara menyisipkannya. Oke, kita stop ini dulu. Saya pindahkan dulu. When just right click it, jadi lebih mudah biar sprite-nya diklik, ya tidak akan jalan. Kita bisa atur. Oke, yang pertama kita ingin si sprite si kucing ini saat dia mengatakan hello akan langsung keluar kata-kata di atasnya. Makanya kita ambil di block loops ya. Kita ambil yang drag aja yang say hello. Oke. Kata-kata di dalamnya ini bisa diubah. Kata di dalam ini bisa diubah. Terus untuk what do we want, kita ambil say hello, kita edit, kita ubah what do you want, so what do you do. Oke, kita cek. Oke, secara tidak langsung saat dia berkata kata-kata langsung keluar. Jika loops-nya diletakkan di bawah speaks, dia akan terjadi delay, jadi itu kurang bagus kelihatannya, menjadi tidak sinkron. Makanya kenapa saya letakkan kata-kata C-nya di atas terlebih dahulu, baru kemudian speak-nya ya, jadi terlihat sinkron ya. Terus yang kedua adalah retro robot. Retro robot juga kita ingin buatkan kata-katanya sama caranya. Kita ambil C, kita sisipkan di atas C hello. Untuk yang I'm robot kita ubah I'm robot. What do you want? What do you want? Oke, yang harus diperhatikan di sini semua kata-katanya saya ketikkan dalam bahasa Inggris karena teks speech-nya hanya bisa mengetahui accent Inggris ya, accent Inggris mungkin American atau British. Jadi kalau diganti dengan kata-kata bahasa Indonesia agak sedikit beda pelafalannya secara accent Inggris ya. You can change. Oke. Terus di sini ada dia speak henshin. Henshin ini adalah kata dalam bahasa Jepang ya, yang artinya change, artinya berubah. Jadi biasa di ya film-film tokusatsu itu awal mula dia berubah. Sering kalau film tokusatsu Jepang saat kata berubah pasti mengatakan henshin ya. Ini selingan saja. Yang khusus yang ini saya tidak memberikan kata di atasnya atau percakapan di atasnya. Oke, coba kita cek dulu bagaimana hasil jadinya sebelum digabungkan dengan when this sprite click it. Oke, karena di sini ada kata I can change, yang maksudnya saya bisa berubah, saya bisa berganti bentuk.
maka kita coba ganti si robot ini dengan kostum-kostum yang ada. Saat di spread tadi kan si robot mempunyai beberapa kostum, Retro Robot, ada Retro Robot B, ada Retro Robot C. Jadi saat dia berkata Henshin, si robot ini berganti ke masing-masing kostum. Ya, kita coba caranya. Ambil di looks ya, di looks, di blok looks kita ngambil yang next custom, letakkan paling bawah. Oke, letakkan paling bawah. Jadi setelah dia berkata I can change, terus dia berkata Henshin, maka logika selanjutnya si robot akan berubah ya. Kita coba terlebih dahulu. Oke, berubah ya. Itu untuk mengganti satu sprite setelah logika yang pertama terus dia berganti kostum. Caranya seperti itu. Oke. Sekarang kita coba gabungkan. Yang sprite satu kita coba gabungkan. Oke, sekarang coba kita klik. Oke, dia setelah mengatakan what do you do, terus dia terbang dengan posisi yang random. Oke, berubah. Oke, terus oke, kita stop terlebih dahulu. Pisahkan. Oke, sekarang bagaimana jika membuat seperti percakapan ya, percakapan untuk cakapan antar robot dengan si kucing. Maka setelah ini, setelah dia berkata hello, dia speak, kemudian si robot menjawab hello. Berarti secara logika saat si kucing berkata hello, ada jeda di situ, dia menunggu, tidak langsung berkata what do you do, karena dia harus menunggu respon dulu dari si robot ya. Caranya adalah dengan memakai event ya. Event ini kita pakai broadcast message. Oke, broadcast message yang kalau yang broadcast message yang pertama dia hanya broadcast sekali saja. Tapi kalau yang broadcast message and wait, ya broadcast message dan menunggu respon dari sprite yang lain, kemudian baru dia melakukan eksekusi selanjutnya apa ya. Di sini saya buat message 1, maksudnya saat dia kata hello, kemudian speak, dia akan broadcast dengan nama variabelnya message 1 kepada si retro robot. Kemudian dia menunggu respon, menunggu si retro robot jawab. Jika sudah dia jawab, baru si sprite kucing akan berkata what do you do, kemudian dia terbang. Oke, ini kita lebih dahulu. Dan di retro robot untuk menerima pesan, maksudnya kita pakai masih dengan di event, kita ambil yang when receive message ya. Jadi message yang ini si sprite 1 mengirimkan message 1, kemudian harus ada receive message 1 ya. Receive 1, kemudian speak hello to atau hello Felix.
Oke, jadi yang bekerja ini yang tidak terkoneksi dia tidak akan bekerja. Jadi semua blok yang terkoneksi ini akan bekerja. Oke, kita coba lebih dahulu. Kita gabungkan dulu when despite click it khusus untuk si kucing. Coba. Oke, caranya seperti itu untuk membuat broadcast message dan receive broadcast message ya. Oke, untuk yang bagaimana membuat backup passwordnya akan saya buat tutorial yang ketiga nanti lebih tutorial ketiga nantinya. Jadi untuk tutorial kedua ini saya rasa cukup terlebih dahulu bagaimana membuat voice dan bagaimana mengganti custom dan bagaimana broadcast message. Jadi untuk percakapan lainnya kita coba lagi di tutorial lainnya. Untuk tutorial ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe.